Ini kalau bicara mengenai dampak daripada COVID-19 ini, belum, terhitung karena boleh dikatakan bahwa, sampai dengan Februari, kita masih tumbuh dengan baik, yaitu kurang lebih sekitar 2%. Memang jauh dari proyeksi yang kita proyeksikan bahwa kita menginginkan pertumbuhan stabil di sekitar, 4%. Tentu kita pahami bahwa dampak daripada COVID-19 ini memang, sudah ada di dunia sekitar Desember 2019, tapi kita baru, merasakannya paling di sekitar awal Maret. Jadi, perhitungannya sendiri kami belum ada, tapi kita pahami bahwa ke depannya pasti mempunyai dampak yang cukup masif, terhadap, situasi yang ada. Anda katakan tadi target pertumbuhannya adalah 4%, namun saat ini sudah berkurang hingga setengahnya begitu, hingga 2%. Ini kalau dirupiahkan kira-kira berapa, Pak? Eee, kita masih melihat year on year, pertumbuhan kita paling, kurang lebih kisarannya dirupiahkan sekitar, 5-6 triliun, masih belum besar. Kalau kita harapkan, dengan portofolio kita 500 triliun di tahun 2019, kita mengharapkan ada pertumbuhan sekitar, 20 triliun di 2020 ini. Namun, melihat situasi yang ada dan, pandemik ini dan cukup meluas dampaknya di negara kita, proyeksi tentu akan sangat berubah sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin kisaran sekitar 0 sampai 1% saja, sudah sangat, baik untuk industri kami. Artinya berapa triliun revisinya, Pak, hingga akhir tahun ini? Oh, revisinya bisa, turun atau mungkin kita harapkan kenaikannya tadi kurang lebih sekitar 20 triliun, mungkin paling hanya naik kurang lebih sekitar 3 sampai 5 triliun. Itu kalau masih bisa naik dan kita masih bisa bisa apa namanya, keadaan terhadap pandemik, COVID-19 ini tidak cukup panjang berlanjut dan harapan kita adalah mungkin di sekitar Mei sudah sepatutnya mungkin kita harapkan ini semua sudah selesai situasi ini. Berarti Anda prediksi di sekitar bulan Mei begitu ya, Pak, ini sudah, ada kabar baik artinya. Lalu kalau bicara tentang stimulus, ini tidak hanya OJK, sebenarnya Bank Indonesia juga sudah memberikan stimulus begitu, ada pemotongan suku bunga acuan, ini dampaknya seperti apa? Terhadap suku bunga sendiri tentu, dampaknya tidak langsung kami rasakan, terhadap kredit yang kami dapatkan dari perbankan. Beberapa faktor yang kami katakan tidak kami rasakan tentunya, begitu terjadi pandemi COVID-19 ini, beberapa perusahaan pembiayaan juga sudah sangat melambat pertumbuhannya, jadi, kredit-kredit yang kami dapatkan dari perbankan juga sangat kecil kami cairkan. Jadi, perbankan juga belum melakukan penurunan suku bunga terhadap, pinjaman yang kami dapatkan dari perbankan.